Fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang adalah fungsi produksi di mana semua inputnya merupakan input variabel. Misalnya Q sama dengan fungsi dari K dan L. Dikatakan sebagai jangka panjang apabila baik input K maupun input L itu dapat ditambah atau dikurangi. Di dalam fungsi produksi jangka panjang, hubungan antara output dengan kombinasi input itu tercermin di dalam suatu kurva yang disebut sebagai kurva isoquant. Yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua input yang dapat menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, kemudian ada clue di sini, ada catatan bahwa perusahaan hanya akan menggunakan kombinasi dua input yang berada di daerah ekonomi dalam produksi. Di mana daerah ekonomik atau economic region tersebut itu dibatasi pada bagian dari isoquant yang memiliki slope negatif. Baik, nanti saya jelaskan. Kita lanjut dulu. Ini isoquant. Jadi isoquant itu merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi atau kombinasi dua input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Artinya apa? Artinya ketika kombinasi input itu berada pada satu kurva, maka berarti jumlah outputnya sama. Jadi misalnya di sini, untuk isoquant Q sama dengan 12, itu mau menggunakan kombinasi M, N, R, S, maupun T itu tingkat outputnya sama, yaitu 12. Kemudian untuk isoquant output atau Q 28 itu mau menggunakan kombinasi di sini, di sini. Jadi di sepanjang kurva ini semua merupakan kombinasi yang menghasilkan tingkat output 28. Jadi selama berada pada satu kurva isoquant, berarti kombinasi input tersebut menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, lalu dikatakan tadi bahwa perusahaan itu hanya akan berproduksi di daerah ekonomi, di mana daerah ekonomi itu dibatasi atau dibatasi pada bagian dari isoquant yang memiliki slope negatif. Nah, ini contohnya di sini. Jadi kalau misalnya perusahaan diminta untuk memilih tingkat output 12. Tingkat output 12 itu ternyata bisa diproduksi dengan menggunakan labor 1, tingkat penggunaan capitalnya 4, atau labor 1, capitalnya 12. Nah, tentu saja di sini yang dipilih adalah yang 4. Lah kenapa harus menggunakan capital 5? Orang pakai 4 aja cukup. Kalau misalnya labor intensif sekarang, bisa dipilih kombinasi menggunakan capital 1, labornya 6, atau capital 1, labornya 3. Nah, tentu saja yang dipilih adalah kombinasi 1, 3, 1. Kenapa harus menggaji 6 orang kalau menggaji 3 orang saja cukup? Nah, inilah yang disebut sebagai daerah ekonomi, yaitu isoquant yang memiliki slope negatif. Bagian yang slope negatif ini merupakan daerah ekonomi. Jadi ini diperhalus saja. Nah, lalu di sini ada garis ya. Garis seperti daun. Ini membatasi daerah ekonomi dan daerah non-ekonomi. Garis ini disebut sebagai ridge line. Jadi garis yang membatasi daerah ekonomi dan daerah non-ekonomi. Nah, produsen itu hanya akan berproduksi di daerah ekonomi, jadi pada garis atau di dalam garis saja.
Oke, nah kemudian penggunaan input yang optimal, kombinasi input yang optimal itu adalah kombinasi input yang berada pada titik singgung antara isoquant dengan isocos. Di mana isocos itu adalah kombinasi input yang dapat dibeli dengan biaya yang sama. Isocos adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi input yang dibeli dengan biaya yang sama pada harga input tertentu. Nah, ini nanti bisa dipelajari, ini isocos line. Contohnya ini ya. Jadi, contohnya di sini, garis A dan B. Misalnya perusahaan punya biaya 1.000, kemudian harga capital sama dengan harga labor sama dengan harga capital sama dengan 10. Maka 100 ini kalau semuanya digunakan untuk membeli capital, dapatnya 10. Kalau semuanya digunakan untuk membeli labor, dapatnya 10. Ini gitu. Nah, ini isocos. Jadi di sepanjang isocos ini adalah kombinasi input yang bisa dibeli dengan biaya 100 pada harga labor dan harga capital 10. Ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, yang saya tambahkan di sini mengenai return to scale itu ada yang namanya constant return to scale, ada increasing return to scale, dan ada decreasing return to scale. Dikatakan sebagai constant return to scale apabila proporsi jika inputnya itu dirubah dengan proporsi tertentu, maka perubahan outputnya juga akan sama dengan perubahan proporsi perubahan input. Jadi perubahannya sama. Misalnya semua inputnya itu dikalikan 2, outputnya juga akan naik 2 kali. Sedangkan increasing return to scale itu apabila proporsi perubahan outputnya lebih besar dibandingkan proporsi perubahan input. Sedangkan decreasing return to scale adalah ketika proporsi perubahan outputnya itu lebih kecil dibandingkan proporsi perubahan input. Contohnya ini adalah konstan. Inputnya itu kan naik 2 kali semua, tapi outputnya juga naik 2 kali. Kemudian kalau increasing ini inputnya naik 2 kali semuanya, outputnya naiknya 3 kali. Kalau decreasing itu inputnya naik 2 kali, outputnya naiknya hanya 1,5